Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Saputra. Pada video kali ini saya akan tunjukkan lagi aplikasi AI yang akan membantu mempermudah pekerjaan kita di bidang penelitian, ya, pengajaran ataupun dalam hal-hal mencari ilmu baru di internet. Nah, literatur-literatur pemahaman ilmiah. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang satu ini. Nah, di mana sebelumnya saya sudah pernah dulu membahas di video saya tentang aplikasi ini yaitu konsensus. Nah, namun kali ini saya akan coba ulas lagi karena fitur-fitur yang ada di konsensus sekarang sudah bagus dan sudah banyak yang memudahkan yang dapat kita manfaatkan dari aplikasi ini. Nah, penasaran? Nah, silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini tampilan dari aplikasi Konsensus, yang dimana di sini kita akan dipermudah ya dalam hal menjawab pertanyaan penelitian secara literatur ilmiah. Ataupun kalau kita ingin mengetahui ilmu-ilmu baru tentang metode, tentang teknik, tentang apapun itu teorinya, kita bisa mencari atau bertanya di Konsensus ini. Karena di sini sangat direkomendasikan sekali ya jawabannya itu secara ilmiah. Nah, ini yang terpenting ya. Jawaban-jawaban apapun ilmu yang ada teori sekarang ini tentu harus kita jawab dengan ilmiah atau dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Nah, itu akan lebih valid dan lebih akurat dalam kita menyajikan informasi kepada mahasiswa kita ataupun dalam presentasi kita. Nah, dengan jawaban ilmiah, pastinya ini akan membuat narasi kita lebih kuat dan lebih akurat. Nah, baik, di sini tampilan seperti ini. Untuk alamat ataupun linknya nanti saya taruh di bagian bawah video. Di sini kita dimudahkan dalam pencarian kolom. Nah, kalau kita mencari di Google, tentu spesifiknya tidak jelas ya. Kalau ini spesifik, fokus, pastinya sudah tersusun ya, sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi di sini kita cukup memasukkan kata kunci, pertanyaan kunci, ya di dalam kolom ini ya. Misalnya saya ingin bertanya tentang apa kaitan rekam medis. Nah, ini pertanyaan saya. Jadi dalam bertanya ini kita bisa memasukkan dalam bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggris. Tapi disarankan memang bagusnya dengan bahasa Inggris ya, karena hasil dari temuannya pun akan lebih cepat ya, lebih akurat dan lebih banyak. Nah, kalau dengan kita masukkan bahasa Indonesia ini juga sebenarnya nggak masalah, tapi nanti dia akan memberikan referensi ke bahasa Inggris juga. Narasi bahasa Indonesia juga ada. Jadi sebagian-sebagian dia akan berikan kepada kita. Nah, kita coba searching. Nah, seperti ini ya. Nah, dia menyarankan kita untuk memasukkan itu dalam bahasa Inggris, nah, gitu ya, Inggris ataupun bahasa ini yang disediakan ya. Nah, di sini. Jadi nggak masalah ya. Ini kan saran dari yang punya aplikasi ya. Nah, di sini sudah diberikan narasi ya, penjelasan. Tadi kita bertanya kaitan rekam medis dengan big data. Nah, di sini ya dijawab ya. Ada jawabannya dan ada referensi literaturnya. Nah, dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita diarahkan, nah kita bisa baca ini ya. Jadi di sini ada citasinya juga ya. Nah, ada dua di sini. Nah, kaitannya juga di sini ada jawab juga, pengumpulan, penyimpanan dan seterusnya. Di sini juga lengkap ya, dikasih juga jawaban lain, manfaat dan tantangan, dan juga ada kesimpulannya. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah bahan untuk referensi bahan ajar kuliah kita. Ya, bahan ajar kita ke mahasiswa yang untuk menjawab ini, kita sudah punya data yang akurat ya untuk memberikan jawaban yang benar-benar valid hendaknya untuk dipahami oleh mahasiswa sendiri. Nah, kemudian juga di sini diberikan beberapa pertanyaan yang relate ya, yang sejenis yang bisa kita coba kembangkan lagi dari pertanyaan ini. Ya, misalnya ya apa tantangan dari mengatur big data dalam kesehatan, yang kemudian juga ada di sini bagaimana big data dalam presisi pengobatan ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan nanti. Nah, sehingga nanti bahan ajar kita, bahan referensi kita akan lebih lengkap ya. Nah, ini referensi-referensinya. Kalau kita mau jabarkan lagi di sini, boleh kita klik. Saya coba new tab dulu. Ini saya ambil pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, ini ya, manage big data dalam layanan kesehatan. Nah, di sini ada tentang data keamanan, kerahasiaan, ya, penyimpanan, proses. Nah, lebih lengkap lagi.
Nah, sehingga kita ada kaitan dalam literatur ini. Jadi dalam membuat narasi, esai pun, makalah pun akan lebih jelas ya dan terukur ya kevalitan dari informasi yang kita berikan. Nah, pengembangan lainnya dari aplikasi Konsensus ini, karena di sini banyak artikel-artikel yang dia jadikan referensi, ya kita bisa buat daftar pustakanya secara teratur juga. Nah, di sini juga ada nih, di bagian sini ada results-nya. Nah, di sini kita bisa ekspor dia dalam bentuk CSV atau RIS ya. Kalau RIS nanti kita bisa buka dia dengan Mendeley. Nah, di sana sudah terkumpul nanti semuanya. Nanti kita bisa gabung citasinya ke Microsoft Word. Nah, sehingga kalau kita mau jadikan sebuah buku, nah itu akan lebih lengkap dan lebih rapi ya. Nah, semua ini sudah bisa kita kembangkan, kita baca lagi dengan data-data seperti ini. Kalaupun mau kita baca nantinya, kita bisa tandai dulu ke dalam kolom favorit ya. Misalnya di sini ada menunya nih ya. Nah, di sini, nah kita bisa masukkan ke favorit kita, nanti dia terkumpul ya. Kalau kita mau baca nanti. Kemudian kalau kita mau ekspor ini, mau share ini, kita bisa men-share dia ke Twitter ya, atau ke X ya. Nah, kita bisa copy juga di sini, copy paste link, sehingga nanti untuk membaca atau mencari artikel ini lebih lengkap atau mendownload juga bisa langsung ya. Nah, misalnya di sini kan sudah terbuka seperti ini, kita bisa ngambil full tag-nya. Nah, sumber asli jurnalnya. Jadi kita bisa download nih. Nah, dia ada berada di triple E ya. Nah, di sini. Nah, kita bisa download PDF-nya dan kita bisa baca. Jadi, referensi kita lebih akurat ya. Nah, inilah manfaat dari aplikasi Konsensus ini. Sangat-sangat bagus ya. Ini pun yang free pun sudah luar biasa ya. Nah, tapi kelebihannya juga kalau kita gunakan yang versi premium. Nah, seperti ini ya premium itu susunan sistematik di sini kan ada tombol ya. Di bagian sini kan ada yang ditutupi. Ah, di sini. Sistematik reviewnya ini. Nah, dia bisa membuatkan kita SR-nya secara bagus. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan fitur ini. Nah, fitur Pro-nya. Kalau ini sekarang kan nggak bisa aktif ya. Nah, ada hal yang dia kunci atau contoh seperti ini. Di bagian sini pas kita buka, nah di sini kan ada studi snapshotnya. Nah, dia ada merangkum populasi dari artikelnya apa, sampel size-nya berapa, metodenya apa, outcome-nya seperti apa, hasilnya apa. Jadi ada snapshot yang dia berikan seperti ini. Nah, kalau kita dalam kajian literatur review kan nanti kan kita bikin kolom-kolom seperti ini ya untuk perbandingan ya, untuk bisa membuat rekapan data analisis kita. Nah, jadi dia sudah sediakan seperti ini. Populasinya ada, nah ini kan ditutupi ya. Nah, karena kita menggunakan versi yang belum premium. Nah, jadi kalau kita mau gunakan nanti kita bisa upgrade dia di sini. Jadi juga ada yang bertanya nih gimana cara upgrade-nya nih ya. Nah, manfaatnya seperti ini unlimited ya, bookmark. Jadi versinya sudah unlimited kalau kita upgrade. Ini per bulannya lebih kurang $9 ya. Nah, $9 ya kisaran 130.000 ya satu bulan ya. Nah, ini bagi kawan-kawan yang memang memang sangat intens mungkin dalam disertasi ya, dalam penelitian yang memang memang harus ekstra full ya untuk lebih cepat dalam pengerjaan yang boleh digunakan ini. Nggak ada ruginya kok. Nah, nanti cara-cara mengupgrade ini kan gampang ya. Nanti di tutorial-tutorial lain juga ada yang menjelaskan di sini. Oke, saya kira mungkin bagi kawan yang memanfaatkan ini, walaupun dia ada versi upgrade premium, ya secara gratis sudah dapat kita manfaatkan. Paling nggak di sini kita bisa dapat jawaban seperti ini. Nah, kita bisa jadikan dia dalam sebuah slide PowerPoint. Ya, oke, saya kira itu semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi inspirasi buat kawan-kawan untuk menggunakan aplikasi Konsensus ini lagi, ya, sehingga penelitiannya, pengajarannya bisa maksimal dengan referensi yang akurat. Ya, itu saja. Jangan lupa klik like, komen, ya, yang belum subscribe, silakan di subscribe channel saya ini sehingga nanti bisa dapat notifikasi video terbaru yang akan saya upload nantinya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.